Ini adalah video based learning ketiga kita untuk mata kuliah filsafat. Kali ini pembahasan diambil dari materi pertemuan ketiga dengan topik Reality and Being. George Orwell mengatakan reality exists in the human mind and nowhere else. Pernyataan ini menunjukkan bahwa realitas adalah konstruksi pemikiran kita sendiri. Lalu apa yang dikonstruksikan? Yaitu semua hal di dunia sekitar kita yang kita tangkap melalui panca indera, lalu kemudian kita simpan di pikiran kita, lalu menjadi konstruksi atau bangunan realitas. Karena itu, realitas secara sederhana merupakan fakta yang ada di sekitar kita dan telah bergeser menjadi gagasan di kepala kita. Karena persoalan gagasan ini, kemudian pemahaman tentang realitas menimbulkan cukup banyak perdebatan dari berbagai kalangan. Misal materialisme. Aliran filsafat ini meyakini bahwa realitas pada akhirnya adalah materi. Thomas Hobbes, seorang materialis awal, berpendapat bahwa hanya benda-benda fisik yang nyata yang dapat dikonstruksikan di kepala manusia, sehingga realitas sesungguhnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari materi. Kedua adalah idealisme. Aliran filsafat ini memiliki pemahaman yang bertolak belakang dengan pandangan pertama. Aliran ini meyakini bahwa realitas adalah imaterial, meliputi ide, pikiran, atau roh misalnya. Uskup Berkeley, seorang idealis absolut, berpendapat bahwa karena semua yang dirasakan pikiran kita adalah ide kita sendiri, hanya pikiran dan ide kita yang bisa menjadi nyata. Karena itu, yang menjadikan sebuah realitas nyata adalah pikiran kita, bukan materi yang ada di sekitar kita. Atau dengan kata lain, realitas hanya ada karena gagasan yang kita miliki, bukan karena materi sekitar kita. Aliran ketiga adalah pragmatisme. Aliran ini dikembangkan di Amerika Serikat oleh Charles Sanders Peirce, James, dan John Dewey. Mereka menolak pandangan yang tidak memiliki konsekuensi praktis bagi kehidupan kita. Realitas dalam pandangan pragmatisme adalah kenyataan yang tidak tetap dan terus berubah. Perubahan-perubahan dalam realitas itu menuntut perubahan juga dalam pemahaman tentang realitas. Aliran ini mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana bangunan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu, dan karena itu dasar dari pragmatisme dalam membangun realitas adalah logika pengamatan, di mana apa yang ditampilkan pada manusia dalam dunia nyata merupakan fakta-fakta individual, konkret, dan terpisah satu sama lain. Lalu apa konsekuensi dari pemahaman ini? Bahwa manusia mengkonstruksi realitas mereka secara berbeda-beda, berdasarkan kebutuhan dan kemauan masing-masing, atau dengan kata lain bahwa realitas yang dibangun oleh manusia menjadi relatif, sangat tergantung dari hasil logika pengamatan dan kemanfaatan yang dibutuhkan masing-masing manusia. Aliran keempat adalah positivisme logis. Aliran ini mendasarkan pandangan mereka pada cara kerja bahasa dan berpendapat bahwa metafisika didasarkan pada kebingungan linguistik. Positivisme logis seperti Alfred J. Ayer dan Rudolf Carnap berpendapat bahwa pernyataan metafisik tentang realitas adalah ekspresi emosi yang tidak berarti dan bukan pernyataan fakta. Dengan demikian, pemikiran ini sesungguhnya ingin mengatakan bahwa realitas adalah metafisik, yaitu konstruksi realitas yang imaterial pada gagasan manusia. Dan ketika realitas ini disampaikan oleh seseorang, maka yang ia sampaikan sesungguhnya bukan fakta, melainkan rangkaian ekspresi emosi yang tampil dalam bentuk pernyataan. Aliran terakhir kita adalah anti-realis postmodern. Aliran filsafat ini mengatakan tidak ada realitas yang terlepas dari bahasa kita dan sistem yang kita gunakan untuk menggambarkan dunia kita. Bahasa yang berbeda dan sistem klasifikasi yang berbeda menciptakan realitas yang berbeda.
Beberapa feminis berpendapat bahwa dengan membentuk bahasa, pria telah menciptakan realitas yang menguntungkan mereka dan menindas wanita. Oke, demikian beberapa pandangan tentang apa itu realitas menurut beberapa aliran filsafat. Sampai jumpa.